Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam wayang, salam cermin kehidupan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah. Sebuah ruang dialog yang mempertemukan wacana-wacana kesenian yang kemudian akan kita kupas lewat tinjauan budaya dan juga agama. 1 jam ke depan saya temani Anda untuk menyimak sajian pertunjukan wayang kulit dari dalang Ki Sudirman Ronggo Darsono yang juga sudah bergabung bersama kita. Kemudian akan kita bahas, akan kita kupas dari sisi budaya dan agama. Telah hadir bersama kita, tamu kita yang pertama, beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Qasim Arsyadani MA. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Yai? Alhamdulillah sehat. Ya. Tamu kita yang kedua, seorang penulis, dan karena proses panjang beliau sepantasnya pula kita sebut budayawan, baru saja menerbitkan novel wayang. Mas Yanus Anugroho, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Selamat datang di Wayang dan Dakwah. Semoga selalu sehat. Amin. Dan di ujung sana ini kadang merdo atau saudara tua, kalau dalam bahasa Jawa yang sangat kula bekteni, yang kepada beliau saya berbakti, Mas Sudirman Ronggo Darsono, dalang dari Sragen. Sugeng rawuh, selamat datang Mas Sudirman. Selamat datang. Pemirsa, dakwah, tapi kenapa wayang? Dakwah yang hakikatnya adalah ajakan atau seruan, dan tentu adalah seruan kebaikan. Maka sesungguhnya sejak lama dalang pun demikian. Dalang adalah penyampai pesan yang menyebarkan pandangan-pandangan pada zamannya, turut berperan serta pula dalam pewarisan dan pembentukan karakter dari generasi ke generasi. Pemirsa, sebelum kita berbincang dengan tamu-tamu kita, mari kita saksikan sebuah sajian pakliran dari Ki Sudirman Ronggo Darsono, sebuah lakon Abilowo Tandang. Selamat menyaksikan.
Nyai Rajamala ngerti iki napak dina anggara kasih kesabaran Kanjeng Rama Prabu Durgandana ning anak tujaku iki statu dawuh sinten anggara kasih menika yo Nyai ayo Rajamala kanthi enggak bapak nalun Bhairata kapan jadane tujaku nanging mengko toko Prabu Durgandana lan bisa ketune jago tanggonan iki Rajamala yo kene bakal lebur jagat Wirata iki tak dawuh ayo kekandangan Nyai sabarang katruhu kirmoyak maling isito paran warta nanggun iro ing sentus nupati jago kok Kanjeng Rama menika sampun angsal jago saking dusun Jagalan menika anakipun Kyai Jagal Warakas ingkang awasta Jagal Bilowo kuwi bocahe inggih wani musuh karo Rajamala nggih menika nyatanipun gadah kesagan wantun Gus kowe dadi jago musuh Rajamala wani wis weruh sing jenenge Rajamala durung ning kowe wani wah bocah saka ngendi kuwi lare saking dusun Jagalan bocah desa kuwi inggih wah Kanjeng Rama keberbeken bendhe munya mungkuk boten pangkling bendhe saking Kencaka kula rungu kados menantang paduka Kanjeng Rama monggo daya Bilowo dipuninggalken blabar kawan
Kandel munggah bal kawat seto. Kadung kula ladala Wirata ngeturi jago semene gedene bapak lan Raja Mala. Gus, kowe jago bocah saka ngendi? Saka desa Jagalan. Jenengku Jagal Bilowo, anak Jagal Walekas. Wong saka desa. Wis bingung wong Wirata. Mulai jago bocah saka desa, anake Jagal. Kowe sing jenenge Raja Mala. Yo. Satru imban dengan Raden Raja Mala. Ayo, ing kene kanggo nemtokake sing mati aku kowe. Yen sing mati aku Kakang Kencaka Kendarupa burung manuk minggat saka negara Wirata. Ning sing mati kowe. Cakakno iki gebyuke jagat Wirata. Prabu Durgandra kudu teluk lan Kakang Kencaka Kendarupa rasakan bergajul. Ayo kowe mungsuh aku tebak datau ngrucut nyawamu gandul petak dasmu kowe.
Nyai Raja kula temekane mati percaya jago saka Wirata. Jagone mati, botohe maju. Kidara Praja mula mati. Atase Punggawa Praja. Kowe ora gawe tentreming kahanan Praja Wirata malah kowe gawe rusuh. Kowe bakal njungkik gawe bawan. Bilawa sing ora trima mati kowe. Pemirsa, masih di acara Wayang dan Dakwah telah kita saksikan bersama-sama bagaimana Ki Sudirman Ronggodarsono berkisah. Kita telah saksikan ada huru-hara di negara Wirata, ada yang menarik untuk kita jadikan pijakan pembahasan. Beberapa kali Mas Dirman atau Mas Sudir atau Ki Sudirman menekankan bahwa Abilowo wong desa, yang artinya ini rakyat. Padahal persoalan yang sedang terjadi di negara Wirata adalah pemberontakan, adalah persoalan kedaulatan. Tapi ada penekanan dari Ki Sudirman tentang rakyat jelata, bahwa Abilowo berasal dari desa dan hanya anak seorang jagal. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Mas Sudir atau Ki Sudirman. Apa maksudnya? Ini kenapa seperti itu? Jadi tokoh Wayang Bilowo itu merasa hidupnya di desa dan diayomi oleh negara Wirata. Karena ada hura-huru di negara Wirata, dia merasa terpanggil, nuraninya merasa terpanggil, dia ingin ikut menenteramkan negara. Walaupun dia orang desa, orang kecil, tapi dia mempunyai kewajiban dan bisa membantu. Jadi istilah bahasanya rumong sadar beni, wani hanggur kepi, mulat sariro hangrasa wani. Iya. Oh iya, tepat sekali, saya kira itu memang itu ya. Iya, rumong sadar beni wajib melu angrupi mulat sariro hangrasa wani. Berarti bahwa kewajiban untuk menjaga ketentraman dan membela negara ini bukan hanya tugas aparat tapi juga rakyat demikian. Kira-kira demikian ya, Mas Sudir. Iya Mas Sudir, terima kasih. Saya ke Mas Yanusa dulu sebelum ke Pak Yai. Karena bermacam-macam rakyat itu bermacam-macam. Memang tentu
aparat misalnya TNI dan Polri, atau kalau di wayang prajurit atau pasukan, ya memang tugasnya itu. Tapi ternyata rakyat pun dalam posisinya punya kewajiban yang sama. Dalam gambaran umum kebudayaan dalam pandangan Mas Jan seperti apa? Ya, saya pikir tidak terlalu jauh dari apa yang dingendikake Ki Dalang tadi ya. Jadi kalau kebetulan di wayang tadi digambarkan huru hara tadi itu politik. Nah, kita itu huru hara hampir setiap hari ini. Macam-macam, ada penyakit, ada gempa bumi, itu huru hara, dan itu membutuhkan kepedulian siapapun kita, apapun profesi kita. Bahkan misalnya ke masalah kurangnya pendidikan atau langkanya buku-buku ke daerah, itu huru hara menurut saya. Lah kalau kita tidak peduli, kita tidak melu handar beni, wah, cilaka kita. Apa mungkin memang ada perkembangan sekarang, mungkin ya kita sama-sama bisa menyaksikan, meskipun ini bukan hasil penelitian, tapi orang semakin memikirkan diri sendiri dan abai pada fenomena atau peristiwa-peristiwa sekitar, sehingga kebersamaan itu sepertinya makin luntur. Apakah begitu? Saya sependapat. Jadi artinya hari ini kita lihat orang begitu individualistis, ya. Contohnya apa? Orang gampang menghujat orang, itu berarti kan individualistis. Mestinya kan ada orang berbuat baik itu ya kita sengkuyung minimal. Ya, tapi kan tidak, banyak nyinyir di medsos, dibully dan sebagainya. Itu menurut saya ciri-ciri orang yang sangat egois dan individualistis. Dan itu aduh, mengerikan sekali. Itu mengerikan sekali dari kacamata saya. Sementara di wayang memberikan contoh seperti itu. Bimo sudah dilindungi, sudah merasa nyaman, harusnya kan ya karmulah butuh urusanku gitu. Wah itu tidak boleh, justru Bimo gemerigah melu antar beni tadi. Bahwa ketentraman dan kedamaian Wirata juga tanggung jawab Bimo. Tanggung jawab semuanya. Saya tertarik itu. Ya itu. Terima kasih Mas Jan. Sebelum ke Pak Yai, saya jadi teringat tentang bahwa ketidakpedulian itu sampai pada posisi seperti yang disampaikan oleh Mas Jan. Kalau sudah benar merasa benar sendiri. Nah, saya ingat almarhum Ki Slamet Gundono pernah bilang Semar itu memarah-marahi Arjuna waktu itu. Saya jadi ingat bahwa Raden Arjuna, orang ganteng nggak cuma kamu, orang baik juga nggak cuma kamu, ada yang lain juga. Itu saya ingat sekali. Ya saya kira itu senada. Terima kasih Mas Jan. Saya ke Pak Yai. Yai Kosim, ini masalah bela negara tapi dalam rupa-rupa cara. Nah, dalam tuntunan Islam seperti apa sesungguhnya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Ini program wayang dan dakwah luar biasa ini. Inilah hebatnya bangsa kita ini, bangsa Nusantara, Nuswantara, serba ada. Rupa-rupa tapi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita sebelum bicara Nusantara dan sekarang menjadi Indonesia ini, saya kira kita harus ke belakang dulu bagaimana proses agama Islam ini masuk ke Indonesia sehingga kita bisa mengatakan nanti wayang dan dakwah ketemu gimana titik persalinan dan perkawinannya, perkawinan dan persalinannya yang akan melahirkan anak-anak bangsa ini gitu ya. Kan ada gitu ya prosesnya ya. Iya. Betapa luar biasanya para ulama yang berdakwah ke Nusantara ini. Cara yang beliau tempuh adalah sangat menjiwai Al-Qur'an, ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini beliau yang menjadi pegangan utama adalah kata-kata hikmah. Bijak. Betapa beliau-beliau masuk ke bangsa Indonesia ini ditemui masyarakat yang beragam. Maaf, waktu itu ya banyak kerajaan-kerajaan yang masing-masing kerajaan tentu punya rasa empati kepada bangsa negaranya masing-masing. Nah, bagaimana biar tidak terjadi perlawanan, permusuhan satu sama lain? Hebatnya para ulama ini, para wali ini. Maka hikmah yang dipakai pendekatan adalah budaya, dan iwayang ini luar biasa.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memang juga banyak mengkisahkan ya betapa para nabi-nabi terdahulu dengan umatnya selalu membawa kisah yang kisah itu ada pelajaran bagi kita. Inna fi qisasihim ibratun ya ulil albab, bahwa kata Allah dalam kisah mereka itu ada ibrah bagi kita wahai orang-orang yang berakal. Bagaimana dengan bangsa ini? Nah, ini luar biasanya. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ya kita sudah cerita para wali 9, saya kira sudah wali songo sudah hafal semua ya. Terus kesini semakin kesini, jauh sebelum 45 seorang tokoh yang nantinya menjadi pendiri NU umpamanya Kiai Hasbullah sudah menggubah satu syair yang juga sangat patriotis. Ubul waton minal iman itu. Iman, ya. Pada apa enggak ini? Bisa enggak memusikkan nanti? Saya baca. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ubul waton minal iman. Bisa enggak nantinya? Nanti kita coba. Bahwa cinta tanah air adalah bagian daripada ya iman itu sendiri. Kalau bangsa Indonesia itu dengan 4 pilarnya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45, jauh sebelumnya, jauh 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan hal ini yang dibawa oleh para ulama ke Nusantara kita ini dengan sangat bijaknya, tidak memberangus budaya yang ada, tapi justru bagaimana budaya ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Apa itu yang pertama? Kata Rasulullah, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Sebab bangsa akan maju kalau rakyatnya pintar. Kalau kita nggak pintar, nggak pandai, dibohongin orang. Pengalaman masa lalu kenapa dijajah kita ini? Ya karena kita dikibulin, dibohongin gitu ya. Dibohongin, sehingga bagaimana bangsa ke depan ini makin hari makin maju dengan ilmu pengetahuannya. Itu yang pertama, bi ilmul ulama. Nah, para ulama ini pun mengajarkan tidak hanya keilmuan sifatnya itu, tapi juga bagaimana mencintai tanah air, bagian daripada keimanan itu sendiri. Apa enggak ini pada gubahan syair Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ya lal waton. Oh ya waton. Ya lal waton. Apal ya? Ya. Gitu ya. Ayo bareng-bareng kita sebagai bukti bahwa kita ini cinta tanah air, dan cinta tanah air ada bagian keimanan kita. Keimanan kita harus terbengkai dengan ilmu, tidak hanya iman ikut-ikutan. Nah, gitu ya. Bagaimana negara kita bisa dibangun dengan ilmu ulama, termasuk mencintai tanah air adalah bagian pada iman itu sendiri. Nah, iman biar benar harus dikai dengan ilmu, ditunjang dengan ilmunya. Ayo sama-sama kita mengikutan kembali patriotisme Kiai di dalam mencintai tanah air. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Nanti kita jumpa lagi di Wayang dan Dakwah. Kita jeda sejenak. Pemirsa, masih di acara Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan obrolan kita. Yai, tadi satu pilar sudah ilmu. Mohon dilanjutkan, Yai. Iya, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah itu kan ada 4 ya. Ada 4, yang pertama bi ilmil ulama, ilmunya para cerdik pandai, para ulama. Yang kedua itu adalah
bi'adlil umara. Bi'adlil umara, yaitu bi'adlil umara ini keadilan para pemangku jabatan. Iya, iya. Dari mulai tingkat rendah RT, kalau yang formal sampai presiden. Dari DPR D2 1 sampai pusat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana agama Islam itu mengajarkan kepada kita umatnya di dalam berkeadilan ini. Bagi Islam yang salah ya harus bertanggung jawab dengan perbuatan kesalahannya. Tidak peduli siapa dia, orang mana, anak siapa. Ya. Betapa Rasulullah SAW membuat menyampaikan hadisnya untuk kita. Betapa beliau dalam hal ini tidak pandang bulu. Tidak ada istilah hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tanhana karma mangrua. Giliran orang kecil yang berbuat salah, udah ada kuyak-kuyak itu orang. Tapi giliran orang besar yang berbuat justru malah dilindungi, bahkan mungkin malah dikasih proyek, umpamanya, diangkat jabatannya dan sebagainya. Tidak. Apa Rasulullah SAW sabdakan? Lau kanat Fatimah bin Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Andai kata itu Fatimah, berandai-andai beliau, Fatimah tidak akan melakukan saraqat, mencuri. Laqata'tu, kata beliau, akan saya penggal itu ya ada tangannya. Waduh. Jadi tidak pandang bulu, mentang-mentang anak pimpinan gitu ya. Iya. Anak pimpinan kemudian berbuat salah tidak ditindak. Tidak. Sebagai penekanan atas keadilan tadi ya. Keadilan. Nah, adil di sini dalam bahasa Islam itu mempunyai beberapa arti memang. Adil itu apa? Adil itu adalah istiqomah. Maknanya istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten, ajak. Ya kalau memang penegakan hukum ya konsisten, tidak tebang pilih, tidak deng-dengna, tidak angkat-angkat. Gedok ya? Iya. Gedok itu kalau lagi angkat enak dimakan ya. Giliran sudah adem itu udah kolot-kolot gitu. Enggak. Ini enggak. Jadi adil yang pertama versi Islam itu istiqomah, konsisten. Dari sekarang sampai seterusnya, siapapun pelakunya. Dalam sejarah Islam ya, kenapa Umar bin Khattab itu mendapat julukan Al-Faruq? Al-Faruq artinya orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, satu di antara ceritanya adalah masalah narkoba. Beliau itu punya seorang putra. Ya, seorang putra. Ini sebetulnya tidak boleh menceritakan seseorang apalagi aib, tapi karena ini untuk tarbiyah, untuk ilmu, jadi boleh disampaikan, bahkan harus agar kita menjadi pelajaran. Iya. Sayyidina Umar itu punya putra ini luar biasa hebat, alim. Ya. Kalau beliau baca Quran luar biasa indahnya, maka Rasulullah sebut beliau ini, putra Umar ini, sebagai Dawudnya Nabi. Ya. Dawudnya umat Rasulullah. Karena kalau membaca Quran, subhanallah, indah, membuat kita luar biasa terkagum-kagumnya. Rasulullah begitu. Nah, singkat cerita, Ubaidillah ini kemudian suatu saat khilaf, lihat gadis, ternyata gadis ini kutilang, kuning tinggi langsing. Waduh, menarik hatinya. Ya. Maaf, terjadi sesuatu yang tidak diharap oleh semuanya. Singkat cerita 11 bulan kemudian ini bayi lahir, ternyata Masya Allah, orang asal ngajak malah lahir ya. Orang yang banyak serius-serius malah jadi kok. Lagi. Singkat cerita, Sayyidina Umar sholat asar berjamaah dengan para sahabat sedang rapat. Ini ibu datang membawa bayi. Wah, menerobos para sahabat lain yang sedang menunggu. Ibu, entah dulu, Khalifah lagi rapat. Enggak, saya mau ketemu Amirul Mukminin. Karena ribut ibu ini, teriak-teriak, Sayyidina Umar di masjid kedengeran. Ada apa kok ribut-ribut di luar? Maka beliau segera keluar. Ada apa ini kok rame-rame ribut-ribut ini? Wahai Khalifah, ini ibu muda ini kita tahan, nunggu sebentar agar Tuhan melanjutkan rapat, tidak mau.
maunya nerobos saja. Oh iya Bu, ada apa Bu? Ada apa Bu? Ini Khalifah, saya kesini mau ngantar cucu saya, cucu tuan, cucu saya ini belum pernah mantu kok punya cucu. Lah ini anak siapa ini? Anaknya Ubaidillah. Masya Allah, beliau kayak disambar petir di siang bolong tanpa ada hujan, banjir tanpa ada apa ya, tiba-tiba itu. Orang belum pernah mantu kok punya cucu. Wah, ini nanti bagaimana Umar kemudian menegakkan hukum kepada putranya, dicambuk dan beliau nangis karenanya. Apakah beliau tidak kasih sayang? Sayang, tapi hukum di atas segalanya. Jadi hukum tidak pandang bulu. Hukum sebagai komandan, bukan iya. kasih sayang sebagai komandannya. Kalau boleh Itu disampaikan Yai, setelah ilmu dan ilmunya ulama dan keadilannya umarok, kalau boleh disampaikan sebelum kita jeda, dua pilar yang lain selanjutnya Dua yang apa? pilar yang kedua nanti adalah apa itu? Bi sakhawatil agniya. Bagaimana kepedulian para orang-orang yang oleh Allah dikasih banyak harta, banyak proyek sehingga membayar pajak nantinya ini. Karena pembangunan itu tidak akan jalan kalau nggak ada kontribusi dari para agniya, para orang yang the have untuk bayar pajaknya ini. Kata Rasulullah nanti yang ketiga itu adalah bisa khawatir agniya, kepedulian, kemauan para orang-orang yang mempunyai duit dikasih harta oleh Allah dengan kemerdekaan bangsa ini menjadi orang-orang yang berpunya, untuk membayar pajaknya, bayar zakatnya, bisa khawatir agniya. Nah, itu yang ketiga. Bisa khawatir agniya. Ini penting. Tidak boleh ngemplang pajak, apalagi yang bayar pajak. Ini kita bayar pajak nggak nih? Oh, alhamdulillah. Bahwa kita berarti berkontribusi untuk pembangunan bangsa ini. Jangan sampai nggak bayar pajak kita ya. Nanti urusannya lain. Urusannya lain. Itu yang ketiga, bisa khawatir agniya. Yang terakhir, yang keempat adalah bid'awatil fuqara. Nah, kalau bagaimana kita masyarakat bawah, masyarakat awam, masyarakat umumnya, bagaimana apa yang bisa kita kontribusikan kepada bangsa negara ini? Apakah kita berpangku tangan lihat gonjang-ganjingnya bangsa negara ini, kemudian kita sebagai penonton setia bisa sorak-sorak dari jauh? Oh tidak. Islam menganjurkan kepada kita adalah ayo kita support dengan apa? Dengan apa yang kita bisa. Paling tidak dengan doa. Wah, karena bagi Islam doa mukhul ibadah. Doa itu adalah saripadinya ibadah. Kalau nggak ada doa justru malah nggak bisa ambruk ini gara-gara kalau nggak ada doa umpamanya begitu. Karena doa itu kan dari bawah ini naik, belak bencana dari atas mau turun, ketemu ini perang. Buk gini. Wah, kayak tadi itu cerita wayang. Buk. Kalau doanya menang, balaknya hilang. Kalau doanya kalah, paling enggak balak ini enggak terlalu dahsyat. Itu kepedulian dari masyarakat bawah. Bisa khawatir. Iya, bidu'ail fuqara. Ini 4 pilar di dalam membangun bangsa. Iya, terang dia. 4 pilar, ilmunya ulama, keadilannya umarok, kedermawanan saudagar, dan doa umat. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan obrolan kita. Saya ke Mas Yanusa. Mas Yan, dari yang disampaikan oleh Yai Qasim tadi, bahwa sesungguhnya 4 pilar itu pada akhirnya adalah peran dari pribadi-pribadi. Lalu seperti yang Mas Yan singgung di awal tentang kepedulian. Nah, dari kedudukan dan potensi masing-masing ini, seperti apa sesungguhnya kepedulian? Ya, sebetulnya sederhana saja di lingkungan RT misalnya gitu. Kita bertetangga banyak. Nah, kalau memang kita peduli, ya iuran RT bayarlah. Itu peduli itu.
ada tetangganya nggak minum, nggak makan, nggak bisa apa, ayo kita dari tingkat yang paling kecil. Memenuhi tadi itu bahwa ilmu lalu keadilan, kedermawanan, Betul. dan doa itu kita mulai dari lingkungan Dari terdekat. lingkungan terdekat, Iya, iya, tetangga itu nomor 1 itu. Iya. Itu aja cukup, laksanakan, selesai. Iya Mas Yanto. Terima kasih. Pak Yai, singkat untuk Iya. mengunci pesan. Iya, saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, itulah Islam, ya, rahmatan lil alamin. Bahwa bagi kita bangsa Indonesia ini, negara ini dibangun atas kesepakatan seluruh warga bangsa, siapapun, dimanapun mereka tempatnya, dari Sabang sampai Merauke dalam wadah Nusantara ini. Nah, oleh karena itu siapapun kita itu, ayo kuatkan cinta tanah air ini. Bagi Islam, hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari realisasi iman itu sendiri, gitu ya. Maka mari siapapun kita, ayo bisa berpartisipasi di dalam pembangunan bangsa ini. Jangan bikin kisruh, jangan bikin onar. Ayolah bareng-bareng kita gandeng tangan. Bahasa Jawa ngarso suntulodo, madya mangun karso tutwuri handayani. Ayo kita siapapun bergandeng tangan maju bangsaku jaya Pancasila. Amin. Nah, gitu. Terima Makasih, kasih. Yai Qasim. Iya pemirsa, mudah-mudahan obrolan ringan ini bermanfaat. Yai Qasim, terima kasih sekali Sama-sama. telah hadir di Layang Dandawa. Mas Yanus Nugroho, demikian pula Ki Sudirman Ronggo Darsono, terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara, tapi izinkan saya mengutip ada yang disampaikan oleh seorang tokoh bahwa jatuh bangunnya sebuah negara sangat tergantung dengan bangsa itu sendiri. Makin pudarnya persatuan dan kepedulian, maka Indonesia bisa saja hanya sekadar nama dan seuntai gambar pulau di peta. Demikian kata Muhammad Hatta. Pemirsa, sebelum kita akhiri, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita tutup, tapi sebelumnya akan kita saksikan lanjutan kisah, lanjutan pergelaran Ki Sudirman Ronggo Darsono dalam Abilowo Tandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampanku gesangipun kejepit kahanan sing banget prihatinake para sampan tasih gelem membela semateng kawula cilik. Yo Kakang Semar, pancen wit almane satru kudu mengkono nadan ta uripku kasang saya. Aku dadi gesakat nadan ta aku trasing prayagung luhur nanging agame Gusutra aku singon. Orang negara Wirata ya sedaya Kakang Semar awit saka entuk pangestumu nggih Den. Kula pitados kudanganing para Brahmana luhur. Kudanganing para luhur panjenengan Raden. Monggo dipun lajengaken anggen paduka nindakaken dalmaning satra-satra menika demen tetulung mati saka padaning urip nanging boten milik piwales nggih Gus. Ya Kakang Semar, muga-muga aku bisa pundi pangestumu Kakang Semar.